Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Hakim-Hakim. Kita sampai di bagian yang kelima dari pembelajaran kitab Hakim-Hakim. Kita masih melanjutkan kisah Gideon. Hari ini kita akan melihat bagian terakhir dari kisah Gideon dari Hakim-Hakim 7 ayat 16 sampai Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Kita akan melihat yang pertama tentang pertempuran Gideon. Kita akan melihat bagaimana kisahnya. Mungkin kalau dulu masih ingat di sekolah minggu yang yang rajin ikut sekolah minggu pasti sering mendengar kisah tentang Gideon dan peperangannya melawan pasukan Midian. Nah, tetapi ketika dikisahkan di sekolah minggu, ya tentu kisahnya disederhanakan ya. Dan mungkin juga itu yang tertancap di benak kita, seolah-olah peperangan itu hanya sebentar saja, hanya 300 orang pasukan Gideon melawan pasukan Midian, mereka menang, selesai begitu. Ya, ternyata kisahnya tidak sesederhana itu kalau kita melihat secara detail di Alkitab. Ceritanya bagaimana saya akan ringkas di sini sambil kita lihat petanya supaya menjadi lebih jelas. Kalau kita ingat-ingat ya di pertemuan sebelumnya ya kita tahu Gideon mengerahkan pasukan yang berasal dari suku Asher, Sebulon, Naftali dan Manase. Nah, mereka semua berkumpul di Ofra. Nah, Ofra itu adalah tempat tinggalnya Gideon ya. Maka mereka kumpul di Ofra. Lalu pasukan yang terkumpul ini berjalan menuju ke mata air Harod ya, sumur Harod. Di dalam perjalanan ini Tuhan menyaring mereka dari pasukan yang banyak tersisa hanya 300 orang. Nah, maka Gideon maju berperang melawan pasukan Midian dengan hanya 300 pasukan. Pasukan Midian ada di sebelah utara mata air Harod di lembah ya. Nah, peperangan dimulai di malam hari. Kita ingat Gideon dan pasukannya membawa sangkakala, lalu membawa buyung atau kendi tanah liat ya, dan membawa obor. Nah, ini sebetulnya sebuah strategi yang ternyata sangat bagus. Perang kok bawa sangkakala, bawa buyung, bawa obor. Oke, sangkakala, oke lah. Biasanya tapi sangkakala itu tidak banyak. Sangkakala biasanya untuk komando pasukan. Tapi ini 300 orang membawa sangkakala. Banyak sekali sangkakalanya. Lalu kendi-kendi untuk apa? Perang kok bawa kendi? Ya. Kalau oper oke lah mungkin untuk mau membakar perkemahan musuh di malam-malam gitu ya. Nah, tapi begini ceritanya ternyata ya. Bayangkan di tengah malam tiba-tiba 300 orang serempak memecahkan kendi. Suaranya pasti ribut dan mengejutkan. Belum lagi kemudian mereka tiba-tiba serempak meniup sangkakalanya. 300 sangkakala, 300 trompet. Dan itu posisinya di lembah. Wah, suaranya pasti ribut dan bergema. Pasti mengejutkan.
Belum lagi dengan tiba-tiba terlihat 300 obor. Pasti itu pemandangan yang mengejutkan pasukan musuh. Nah, maka bisa dibayangkan pasukan Midian pasti mengalami kekacauan karena mereka kaget dan panik. Ya. Dan juga bayangkan bagaimana unta-unta mereka, ya, pasukan Midian itu eh, mengendarai unta bukan kuda, ya. Bagaimana unta-unta itu pasti akan kaget juga dan panik. Maka benar-benar dalam perkemahan pasukan Midian terjadi kekacauan. Dan dalam kepanikannya, Tuhan juga turut bekerja, maka pasukan Midian ini saling serang di antara mereka sendiri. Karena mereka kebingungan. Nggak tahu lagi mana lawan mana kawan, akhirnya mereka saling membunuh sendiri. Itu adalah sebuah strategi yang baik disertai dengan pertolongan Tuhan, hasilnya dahsyat. Kemudian pasukan Midian beserta para pemimpinnya kabur. Nah, ini jalur kaburnya yang ini panah hitam ya, garis hitam. Nah, mereka kabur ke arah selatan, menyusuri sekitar tepi Sungai Yordan. Nah, melihat pasukan Midian kabur, Gideon cepat menyuruh beberapa orang pergi ke wilayah Efraim, menginstruksikan supaya orang-orang Efraim membantu mengejar, menguasai wilayah aliran sungai sampai ke Betbarah. Nah, di titik ini sebagian pasukan Midian lari ke arah Betbarah. Nah, yang lari ke arah Betbarah ini mereka akhirnya tertangkap oleh pasukan Efraim. Pemimpin Midian yang di situ adalah Oreb dan Zeeb. Mereka tertangkap di Betbarah oleh pasukan Efraim, kemudian dibunuh di situ. Kemudian pasukan Efraim menyusul Gideon di seberang Sungai Yordan, berarti sudah di sekitar sini. Nah, di situ orang-orang Efraim ngomel, marah kepada Gideon. Apa-apaan ini? Kenapa kamu tidak memanggil kami ketika akan maju berperang, gitu ya? Kok nggak ngomong-ngomong dulu kalau mau perang? Mereka merasa apa tertinggal gitu ya. Kok baru tahu belakangan gitu. Tapi Gideon tidak ingin bertengkar rupanya, maka Gideon menjawab dengan bijak. Em, Dia merendah dan berkata kepada orang-orang Efraim eh, bahwa mereka justru mendapatkan prestasi yang lebih baik, yang lebih hebat, walaupun mereka maju belakangan, karena mereka berhasil menangkap pemimpin pasukan Midian yang namanya Oreb dan Zeeb. Wah, orang-orang Efraim puas dengan itu, mereka nggak jadi marah. Lalu Gideon melanjutkan pengejaran sebagian lagi pasukan Midian yang lari ke arah timur. Ya, yang lari ke arah timur ini pemimpin pasukannya adalah Zebah dan Salmuna ya. Gideon mengejar mereka. Nah, bayangkan ini pengejaran ini sudah terjadi cukup panjang
Dan Gideon serta pasukannya yang 300 orang itu tentunya juga sudah mulai lelah. Maka sampai di Sukot, Gideon meminta kepada penduduk Sukot, tolong dong beri makan pasukan ini yang sudah lelah mengejar musuh. Tetapi warga Sukot menolak. Mereka malah menghina Gideon dan pasukannya. Emangnya kalian sudah berhasil menangkap Seba dan Salmunah? Belum kan? Ngapain minta makan gitu kasarnya ya. Wah, Gideon jengkel juga pada penduduk Sukot. Akhirnya Gideon dan pasukannya terus mengejar sampai di Penuel. Di sini kembali Gideon mencoba meminta kepada warga Penuel untuk memberi makan pasukannya dan warga Penuel pun menolak sama seperti warga Sukot. Maka Gideon dan pasukannya terus melanjutkan pengejaran. Nah, ketika itu pasukan Midian sudah sampai di wilayah namanya Karkor. Mereka di situ berkemah, mereka merasa sudah aman, sudah lolos dari kejaran. Nah, mereka tidak tahu bahwa pasukan Gideon memutar ke timur, lalu menyerang dari sisi timur. Nah, serangan pasukan Gideon ke Karkor ini rupanya mengejutkan pasukan Midian juga dan terjadi hal yang luar biasa. Pasukan Midian yang ada di Karkor ini 15.000. Jumlahnya masih sangat besar. Jauh lebih besar dibandingkan pasukan Gideon yang hanya 300 orang. Tetapi di situ kembali Allah menyertai dan pasukan Gideon menang. Dan disitulah Seba dan Salmuna berhasil tertangkap. Kemudian mereka dibunuh oleh Gideon. Setelah menang, Gideon kembali ke Sukot dan Penuel. Nah, Gideon menghajar para penatua kota Sukot, kemudian juga meruntuhkan menara di Penuel karena mereka sebelumnya sudah menghina pasukannya Gideon dan tidak mau menolong memberi makan pasukan Gideon. Itulah ringkasan kisah peperangannya. Jadi peperangan ini cukup panjang, terjadi pengejaran cukup panjang dan kita melihat pertolongan Tuhan yang ajaib ya. 300 orang melawan puluhan ribu pasukan musuh dan mereka berhasil menang. Sungguh-sungguh kemenangan ini dari Tuhan. Setelah Gideon menang, peperangan itu usai. Apa yang terjadi? Orang Israel melihat kemenangan Gideon, melihat penyertaan Tuhan pada Gideon, maka mereka ingin mengangkat Gideon menjadi pemimpin mereka. Ya. Di Hakim-Hakim 8 ayat 22 sampai 23 kita baca. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Nah, di sini Gideon menolak permintaan Israel untuk menjadi pemimpin mereka.
menjadi raja atas mereka. Nah, ini coba dipikirkan ya. Kelihatannya di satu sisi Gideon itu seolah dia tidak mau mengambil posisi Tuhan. Biar Tuhan yang memerintah atas Israel. Ya, itu baik. Tetapi di sisi lain, karena Gideon tidak mau menjadi pemimpin, maka terjadilah kekosongan posisi pemimpin di antara orang Israel. Ya. Ketika masih ada Musa, masih ada Yosua, ada pemimpin yang mengarahkan orang Israel untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Ketika pemimpinnya tidak ada lagi, orang Israel mulai tidak setia kepada Tuhan, masing-masing wilayah, masing-masing suku berbuat semaunya. Dan ketika Gideon juga menolak menjadi pemimpin Israel, maka ya kembali posisinya orang Israel tanpa pemimpin yang mengarahkan mereka untuk melakukan apa yang baik. Sudah begitu, Gideon melakukan sesuatu yang kurang bijak, yaitu Gideon membuat efod. Ya. Jadi Gideon tadi menolak untuk menjadi pemimpin, tetapi terus Gideon meminta bagian dari jarahan perang. Ya, ayat 24 dan 25. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Nah, kita lanjutkan ayat 26. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Ini sekitar 37 kilo. Ya, banyak jumlahnya. Belum terhitung bulan-bulanan perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Nah, jadi yang diminta Gideon dari orang Israel itu anting-anting emas yang jumlahnya cukup banyak tuh 37 kilo kira-kira. Lalu yang jarahan Gideon sendiri ini bukan yang diminta dari orang Israel ya, yang hasil jarahannya Gideon sendiri, yaitu bulan-bulanan ini apa ya, eh, bandul kalungnya unta-unta ya, yang ada di unta tunggangannya pemimpin Midian tadi, kemudian perhiasan telinganya raja-raja itu ya, pakaian kain ungu muda. Nah, kain ungu muda ini tentu dari para raja juga. Karena kain ungu pada zaman itu hanya dikenakan oleh para raja. Ya. Juga kalung rantai yang ada pada leher unta para raja itu. Nah, jadi cukup banyak yang didapatkan oleh Gideon. Nah, sampai di sini tidak ada masalah. Nah, masalahnya terjadi di ayat 27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi
rumahnya. Masalahnya apa di sini? Ya, Gideon itu membuat efod. Efod itu em, se- semacam pakaian ya, baju yang biasanya dipakai para imam. Ya, ada tutup dadanya yang terbuat dari emas. Nah, Gideon ini membuat efod diletakkan di kotanya di Ofra. Mungkin maksudnya Gideon adalah sebagai memorial ya, menjadi sebuah peringatan gitu, semacam monumen. Tetapi yang menjadi masalah terjadi penyelewengan, orang-orang mulai menyembah efod itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Memang belum dikatakan di sini orang Israel meninggalkan Tuhan lagi, belum. Mungkin selama Gideon masih hidup, orang Israel masih ingat Tuhan, tetapi mereka juga menyeleweng dengan menyembah efod yang di Ofra. Nah, jadi orang Israel mendua hati. Nah, ini yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Artinya ini sebuah kesalahan, ya. Apalagi kemudian setelah Gideon mati, ya. Di zamannya Gideon itu 40 tahun orang Israel hidup aman, ya, tapi ada penyelewengan, tetapi belum sampai meninggalkan Tuhan sepenuhnya. Tapi kita lihat bagaimana setelah Gideon mati. Hakim-Hakim 8 ayat 33 sampai 35. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Ya, jadi orang Israel sudah tidak ingat Tuhan lagi. Tuhan aja tidak diingat, apalagi Gideon dan keturunannya yang manusia, ya, di ayat 35 dikatakan juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Nah, jadi orang Israel sudah meninggalkan Tuhan lagi dan juga sudah melupakan jasanya Gideon, ya. Jadi kembali orang Israel melakukan yang jahat. Lalu bagaimana dengan keturunan Gideon sendiri? Nah, ini ada malapetaka, ya. Di Hakim-Hakim 8 ayat 30 sampai 31 di sini diceritakan bahwa Gideon mempunyai 70 anak laki-laki. Wah, banyak sekali ini, 70 anak laki-laki. Semuanya anak kandungnya sebab ia beristri banyak. Nah, ini sudah istrinya banyak, anaknya banyak, eh masih punya gundik. Ya, ayat 31 dikatakan juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelekh kepada anak itu. Ya, Abimelekh itu artinya bapakku adalah raja, gitu. Nah, dan Abimelekh ini rupanya punya sakit hati terhadap ayahnya dan kepada 70 saudara laki-lakinya yang lain. Karena apa? 70 anak laki-laki dari istri yang banyak itu mereka semua tinggal di Ofra, di rumahnya Gideon. Nah, tetapi Abimelekh dengan ibunya tinggal di Sikem, tidak bersama-sama dengan Gideon.
Karena ibunya Abimelekh hanya seorang gundik, bukan istri. Nah, ini menjadi masalah. Abimelekh tidak merasakan kasih sayang seorang ayah dan akhirnya menjadi dendam dan timbullah kejahatan. Abimelekh dengan dukungan warga Sychem, ya ini setelah Gideon meninggal, maka Abimelekh dengan dukungan warga Sychem membunuh anak-anak Gideon yang lain. Dari 70 anak laki-laki dibunuh, hanya tersisa satu yaitu Yotam, yaitu anak yang bungsu. Karena Yotam ini berhasil bersembunyi. Kemudian warga Sikem mengangkat Abimelekh menjadi raja. Nah, ini kejahatan besar, bayangkan. 69 anak laki-laki dibunuh. Kita tidak tahu ya, anak-anak perempuannya diapakan. Dibunuh juga atau tidak. Bagaimana dengan istri-istri Gideon yang banyak itu, apa yang dilakukan Abimelekh terhadap mereka, nggak tahu bagaimana. Tapi yang jelas 69 anak laki-lakinya Gideon dibunuh semua. Hanya tersisa Yotam. Dan ini adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan terjadi setelah 3 tahun Abimelekh memerintah sebagai raja di Sikem, maka warga Sikem mulai tidak setia kepada Abimelekh sehingga terjadi perpecahan di antara mereka. Sebagian mendukung Abimelekh, sebagian mendukung Gaal bin Ebed. Ya. Sebagian besar mendukung Gaal bin Ebed. Gaal bin Ebed ini sebetulnya orang baru juga di Sikem, tetapi rupanya cukup gagah, perwira gitu ya. Dan orang-orang Sikem mendukung Gaal bin Ebed untuk melawan Abimelekh. Maka singkat cerita terjadi peperangan, ribuan warga Sikem tewas, tetapi juga Abimelekh tewas karena ketika dia mengepung sebuah menara di tengah kota, seorang perempuan menimpakan batu kilangan ke atas kepalanya Abimelekh dari atas menara. Maka kepalanya pecah, kemudian Abimelekh ya sekarat gitu ya. Lalu dia meminta salah seorang pasukannya untuk menikam dia sehingga dia tewas. Nah, kisah yang tragis ya mengakhiri kisah Gideon. Di sini kita bisa belajar banyak hal ya. Nanti kita diskusikan di sesi diskusi. Silakan masing-masing berpendapat, bertanya, kita berdiskusi bersama ya supaya kita belajar banyak hal dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.